Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Suropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alivers, sekali lagi shalom. Haleluya. Saya mau ajak setiap Alivers yang di rumah-rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau sembah Dia sebab Dia Raja yang hidup, amin. Mari bersuka cita. Mari menari bagi Tuhan Yesus. Dia Allah Raja keselamatan kita. Bersama-sama kita mau katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kau Allah kami yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi kita mau katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Katakan, marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami bersuka cita karena kebaikan-Mu Tuhan. Katakan haleluya. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau kekuatan kami Bapa. Engkau satu-satunya Allah keselamatan kami Tuhan. Mari Alivers siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa sembah kami Tuhan. Sebab Engkau Allah perlindungan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun
kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan besar setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dengan iman kami percaya Tuhan. Pernah sedetikku tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Semua livers boleh angkat keduanya tangannya tinggi-tinggi, katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu. Cukup bagiku, sebab tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Hanya Kau juru selamatku, Bapa yang kekal. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak
dalam menyembah Engkau ada sukacita Tuhan. Sebab bergaul karib dengan hadirat-Mu itu bagian kami Yesus. Mari ajar kami Tuhan untuk menikmati kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Horala shekerala ya Bapa ya Ramasya. Hirala shekerala ya Bapa. Mari bersama kita mau katakan dengan iman kita. To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you Jesus. To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Dengan kesungguhan hati kami Tuhan. To worship you. I worship you, Jesus, Jesus. I worship you, Jesus. Ini kesungguhan kami Tuhan. To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Sing to worship you. To worship you I live. To worship you I live. We worship you Lord. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Katakan I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Jesus. One more time I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You
worship you. I worship you. I worship you. Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Shalom teman-teman, puji nama Tuhan. Sekalipun melalui tantangan-tantangan, tapi di tahun ini kita bisa melewatinya dengan baik sampai kita akan menutup tahun 2020 dan kita akan masuk di tahun 2021. Mari kita terus berdoa untuk orang tua, untuk keluarga, juga untuk bangsa Indonesia agar terus mengalami pemulihan dan mengalami kasih anugerah daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita langsung melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ke-17. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ke-17. Nah, kitab Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, yaitu saudara daripada Tuhan Yesus. Dan kitab Yakobus secara garis besar ingin menjelaskan atau ingin menekankan tentang iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana kehidupan atau perbuatan orang-orang yang hidup memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat firman Tuhan sekali lagi di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ke-17. Judul perikopnya adalah jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Manusia boleh merancangkan masa depannya. Manusia boleh punya rencana, manusia boleh punya tujuan yang besar untuk masa depannya. Apa yang akan dilakukan di hari-hari ke depan. Tetapi jangan pernah lupa bahwa Tuhanlah yang memegang masa depan. Tuhanlah yang memiliki rencana sempurna di dalam kehidupan daripada manusia. Maka itu apapun yang menjadi bayangan kita, apapun yang menjadi mimpi-mimpi kita, biarlah sungguh jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Untuk terus meminta tuntunan dan anugerah Tuhan agar segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita percaya apa yang Tuhan rancangkan adalah segala sesuatu yang membawa damai sejahtera dan masa depan penuh dengan pengharapan. Siapa yang tahu, mungkin di tahun 2019, waktu itu banyak orang yang memiliki mimpi apa yang akan diperbuat di tahun 2020. Banyak orang memiliki perencanaan, banyak orang memiliki rancangan-rancangan yang akan dikerjakan di tahun 2020. Tapi ternyata kenyataannya di tahun 2020 mungkin banyak rencana-rencana, rancangan-rancangan yang tidak sesuai dengan apa yang tadinya hendak dikerjakan karena harus mengalami pandemi, harus mengalami tantangan sehingga sulit untuk mengerjakan dan melakukan sesuatu yang lebih lagi seperti apa yang diinginkan. Tetapi ada orang-orang yang akhirnya ketika mereka tetap menyerahkan segala sesuatunya ke dalam rancangan Tuhan, ternyata Tuhan bisa memberikan rancangan-rancangan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi ternyata itulah yang menjadi sesuatu pegangan di dalam kehidupan di tahun 2020 ini dan boleh mengalami keberhasilan dan boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Nah, saya
terinspirasi dengan satu kesaksian dari seorang motivator wanita bernama Liz O'Bannon. Nah, Liz O'Bannon, dia ini seorang berkebangsaan Amerika dan umur 22 tahun dia memutuskan untuk pergi ke Uganda. Nah, di situ dia berencana untuk membangun sesuatu, tetapi dimulai dari sesuatu yang tidak dia bayangkan sebelumnya, tidak dia pikirkan sebelumnya, di tengah-tengah tantangan yang harus dia kerjakan di sana, tetapi step demi step, hari demi hari, dia mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Dia melakukan apa yang dia bisa lakukan sebaik-baiknya. Dan akhirnya Liz O'Bannon, dia bisa membangun satu usaha yang besar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bahkan dia bisa membangkitkan dan memberkati taraf hidup wanita yang ada di Uganda. Wanita-wanita yang tadinya tidak punya pengharapan. Wanita-wanita yang tadinya tidak punya latar belakang yang bisa dibanggakan. Tetapi Liz O'Bannon, dia bisa mengangkat wanita-wanita ini, bekerja dengan dia, bahkan bisa memperoleh keberhasilan di luar daripada apa yang dibayangkan. Maka itu Liz O'Bannon berkata seperti ini, dia punya satu quote yang baik sekali, dikatakan begini, mimpi besar hanya akan membuat Anda menjadi seorang pemimpi. Tetapi ketika engkau bisa bermimpi sekalipun mimpi itu kecil, engkau dapat melakukan mimpi itu. Setiap perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Demikian juga teman-teman, mungkin teman-teman hari-hari ini merasa terbatas. Hari-hari ini merasa terkungkung. Jangan putus pengharapan. Ingat, Tuhan yang memegang masa depan. Tuhan yang punya rencana di dalam kehidupanmu. Mari percaya kepada Tuhan, terus membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan hari ini, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tidak pernah ada yang tahu bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan daripada teman-teman. Nah, maka itu saya mau membagikan ada dua hal di dalam firman Yakobus ini yang perlu menjadi pegangan, yang perlu terus kita bangun di dalam kehidupan ini. Untuk kita boleh menyerahkan rancangan-rancangan ke dalam tangan Tuhan yang memberikan hari depan penuh dengan pengharapan. Apa itu? Mari kita lihat ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, yang pertama, Tuhan mau supaya kita tidak tinggi hati. Tuhan mau supaya kita tidak congkak. Maksudnya apa? Nah, saya mungkin pernah membagikan, tapi ini sesuatu yang baik sekali untuk kita renungkan kembali. Nah, saya memperhatikan di dalam firman Tuhan ketika Tuhan memimpin umatnya, bangsa Israel, keluar dari Mesir, menuntun kepada tanah perjanjian. Nah, berulang kali Tuhan selalu mengatakan seperti ini. Hei bangsaku, hai umatku, ingat, aku Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan engkau dari perbudakan Mesir. Dan kemudian mereka berjalan kembali dan Tuhan berfirman lagi. Hei umatku, ingat, akulah Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan engkau dari perbudakan Mesir. Dan kemudian ketika mereka, bangsa Israel, menghadapi musuh yang mereka melihat kuat, lalu kembali lagi Tuhan berfirman, jangan takut, jangan tawar hati, ingat, akulah Tuhan Allahmu yang telah membebaskan engkau dari perbudakan Mesir. Nah, kenapa Tuhan selalu mengingatkan hal ini kepada mereka, kepada umatnya? Karena Tuhan berfirman seperti ini, supaya ketika umatku berhasil, ketika umatku mengalami kemenangan, umatku tidak lupa akan Tuhan. Umatku selalu menyadari bahwa apa yang mereka terima, apa yang mereka dapatkan, kemenangan yang boleh mereka raih, itu semua asalnya karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Nah, demikian juga Tuhan berfirman, dikatakan bahwa setiap raja yang diangkat, setiap raja yang dipilih untuk memimpin umatku, maka raja harus belajar takut akan Tuhan, supaya raja tidak tinggi hati. Karena orang yang tinggi hati, dia akan merasa bahwa dia sanggup
karena kehebatannya, karena kekuatannya, karena kemampuannya. Dan cepat atau lambat, ia akan meninggalkan Tuhan. Ia akan melupakan Tuhan yang menyertai dan memberikan kemenangan di dalam kehidupannya. Maka itu kenapa pesan Tuhan yang pertama, jangan tinggi hati, jangan kamu congkak. Engkau boleh punya rancangan, tapi Tuhan yang memegang masa depan. Engkau boleh punya mimpi, engkau boleh punya keinginan, tapi ingat Tuhan yang memegang hidupmu. Tuhan yang tahu rencana yang terbaik untuk kehidupan setiap manusia dan juga setiap kita. Oleh karena itu, marilah yang pertama, terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan. Biarlah doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan firman Tuhan menjadi gaya hidup setiap kita. Nah, kenapa Tuhan berpesan seperti ini? Karena selalu ingat bahwa ketika domba terlepas dari gembalanya, maka domba akan sangat mudah untuk diterkam oleh serigala. Domba akan sangat mudah untuk mengalami kecelakaan, jatuh ke dalam jurang, karena tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menaungi. Demikian kenapa Tuhan selalu menekankan ini, karena Tuhan mau mengingatkan bahwa Dia adalah gembala agung kita. Dia rindu untuk melindungi dan menaungi kita. Biarlah kita tidak keluar daripada gembalaannya. Kita tidak keluar dari naungannya. Supaya iblis tidak bisa ambil bagian apapun dalam kehidupan setiap kita. Tapi Roh Kudus, Roh Allah yang terus tinggal dalam hidup kita. Itu yang akan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan memberikan kepastian untuk masa depan kehidupan setiap kita. Jadi yang pertama, mari terus andalkan Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Seburuk apapun hal-hal yang kita alami, seburuk apapun masa lalu yang pernah kita miliki, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah masa depan kita menjadi masa depan yang penuh dengan kemenangan. Oleh karena itu, apapun yang kita bisa lakukan dan kita bisa kerjakan hari ini, bersyukur atas semua anugerah Tuhan. Lakukan dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Setialah perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dan yang kedua, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah yang kedua, mari terus bangun kehidupan yang baik. Bangun perbuatan-perbuatan yang baik. Sekalipun kita harus mengalami mungkin sesuatu yang menghimpit, sesuatu tekanan-tekanan, tapi mari, biarlah kita terus bangun sikap kita, apa yang keluar dari perkataan kita, apa yang keluar dari perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Nah tahun 2021 Tuhan sudah memberikan visi melalui gembala kita, bahwa tahun 2021 adalah Year of Integrity, tahun integritas. Dan integritas ini berbicara tentang karakter. Memiliki karakter yang baik. Apa yang ada di dalam diri kita akan keluar. Menjadikan sesuatu itu, sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan. Seperti apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita membiasakan diri kita, di dalam kita adalah sesuatu yang baik. Saya percaya apa yang keluar, yang mengalir dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang baik. Marilah, tahun 2021 kita mau terus membangun karakter kehidupan yang lebih baik lagi. Maka itu saya suka doa yang berkata, biarlah hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Bulan ini kita lebih baik daripada bulan kemarin. Tahun ini kita lebih baik daripada tahun kemarin. Nah, saya
Di masa PSBB kemarin saya suka lihat YouTube khususnya vlog makanan. Nah, jadi saya mengikuti beberapa vlogger makan. Nah, ada salah satu vlogger di YouTube ini dan dia boleh dikatakan seorang yang baru terjun sebagai vlogger makanan, tetapi sudah luar biasa, subscribernya sudah 3,5 juta. Dan untuk pencapaian dia pada saat-saat ini begitu cepat dan begitu luar biasa. Nah, satu kali dia diwawancara oleh YouTuber senior. Nah, YouTuber senior ini bertanya, apa sih kiat-kiat kamu bisa berhasil? Apa sih kiat-kiat kok kamu bisa mencapai subscriber yang segitu banyak sehingga kamu bisa mengalami kesuksesan? Apa dong rahasianya? Lalu YouTuber ini dia cuma bilang begini, saya juga nggak tahu, saya hanya jalankan saja apa yang saya bisa lakukan dengan sebaik-baiknya, menjadi diri saya sendiri. Dan dia katakan begini, sudah nggak usah berusaha menjadi seperti saya, nggak usah berusaha, aduh gimana ya supaya saya bisa mencapai seperti apa yang kamu capai, supaya saya bisa menjadi seperti kamu. Wah, akhirnya malah jadi stres, akhirnya malah jadi tekanan-tekanan, satu tuntutan-tuntutan yang bukan diri sendiri. Sudah, yang penting begini, yang penting bukankah, nah, dia bilang sama YouTuber seniornya, bukankah apa yang kamu capai hari ini itu sudah lebih daripada apa yang kamu capai waktu itu? Bukankah apa yang kamu bisa raih hari ini, bukankah itu lebih baik daripada hari-hari sebelumnya? Wah, di situ YouTuber senior berpikir, iya ya, betul ya. Bukankah saya sudah mencapai juga banyak hal yang mungkin YouTuber yang dilihat berhasil ini belum capai apa yang sudah dicapai oleh YouTuber senior ini. Nah, jadi satu hal yang kita bisa tangkap bahwa biarlah apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa ubah, apa yang kita bisa perbaiki. Sekalipun mungkin itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh orang, tapi tidak apa-apa, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Berubahlah dengan sebaik-baiknya. Ada satu pribadi yang terus melihat kehidupan kita. Ada satu pribadi yang terus memantau kehidupan kita. Dan pribadi ini adalah Tuhan Yesus. Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Dia senantiasa menaungi kita. Dia senantiasa terlebih rindu untuk memberkati kehidupan setiap kita. Ketika kita terus membangun karakter kita baik, berkenan, dan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya terlalu yakin Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita, membuat kita terheran-heran dengan apa yang Dia bisa lakukan dalam hidup kita, bahkan melebihi dari apa yang bisa kita bayangkan, melebihi daripada apa yang kita bisa pikirkan. Oleh karena itu, mari kita terus bersemangat masuk tahun 2021 ini. Kita yakin akan penyertaan Tuhan, kita yakin Tuhan mengasihi setiap kita, Tuhan peduli kepada setiap kita, dan Tuhan yang pegang masa depan hidup kita penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa untuk sebagian daripada pesan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau terus tanamkan itu di dalam hati kami yang baik, sehingga itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah sungguh ya Bapa, kami adalah pribadi-pribadi yang terus mengandalkan Engkau, bernaung kepadamu, dan mempercayakan hidup kami serta masa depan kami ke dalam tangan rancangan-rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sungguh ya Bapa, Roh Kudus memenuhi setiap kami, agar buah roh itu bisa terpancar daripada kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh berubah karakter kami seperti apa yang Engkau kehendaki, seperti apa yang Engkau mau. Pakai setiap kami di hari-hari terakhir ini, biarlah sungguh kami boleh
menjadi penuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau pakai setiap kami, keluarga kami, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari teman-teman, kita angkat tangan kita buka hati kita, arahkan kepada Bapa di surga, sumber segala berkat. Terimalah berkat damai sejahtera berlimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai mulai dari hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin.